Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Muhammad Zainal Abidin dengan NIM 2019-1105. Yang kedua adalah Nabila Nuraini dengan saya sendiri dengan NIM 2019-1108. Yang ketiga adalah Ovalina Meisha Mandira dengan NIM 2019-1117. Dan yang keempat adalah Sujoko Arif Nugroho dengan NIM 2019-111032. Kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu dasar-dasar etika bisnis. Pengertian etika bisnis itu sendiri adalah etika bisnis berasal dari bahasa Yunani yang artinya bentuk tunggal yaitu ethos dan dalam bentuk jamaknya adalah eta. Ethos yang berarti sikap, cara berpikir, watak, kesusilaan atau adat. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman, norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan yang baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Etika bisnis di sini adalah cara atau perilaku etik dalam berbisnis yang dilakukan oleh manajemen atau kru. Dengan suatu tujuan yang memiliki tujuan bersama, yaitu untuk keberlangsungan suatu perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujoko Arif Nugroho, NIM 2019-111032. Melanjutkan presentasi dari Mbak Nabila. Tujuan etika bisnis. Pertama, meningkatkan kesadaran moral. Kedua, membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis. Ketiga, meningkatkan relasi yang baik dengan para stakeholder. Dan terakhir, memberikan motivasi kepada pelaku bisnis. Kemudian, fungsi dan peran etika bisnis, yaitu membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Perkenalkan, nama saya Ovalina Meisha Mandira. NIM saya yaitu 2019-111017. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu ada prinsip otonomi, yang kedua yaitu ada prinsip kejujuran, yang ketiga yaitu ada prinsip keadilan, yang keempat yaitu ada prinsip saling menguntungkan, dan yang kelima ada prinsip integrasi moral. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Dan yang kedua yaitu ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran di sini yaitu terdapat 3 lingkup kegiatan. Yang pertama yaitu ada jujur dalam memudahkan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua yaitu ada jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga yaitu jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu bisnis dan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu ada prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang kelima yaitu ada prinsip integrasi moral, yaitu terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar
perlu menjalankan bisnis dengan tepat, menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang maupun perusahaan. Selanjutnya yaitu ada nilai etika bisnis. Yang pertama yaitu ada kejujuran, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada rendah hati, yang keempat ada simpatik, yang kelima ada kecerdasan. Yang pertama yaitu ada kejujuran, yaitu banyak orang yang menganggap bahwa bisnis merupakan kegiatan tipu menipu demi mendapatkan keuntungan. Ini jelas keliru. Sesungguhnya kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis, bahkan termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah pesaing bisnis. Yang kedua yaitu keadilan. Perlakuan setiap orang sesuai haknya. Misalnya, berikan upah kepada karyawan sesuai standar serta jangan pelit untuk memberikan bonus pada saat perusahaan memiliki keuntungan lebih. Yaitu juga terapkan juga keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan tidak mengambil untung yang merugikan kepada konsumen. Dan yang ketiga, yaitu ada rendah hati. Jangan lakukan bisnis dengan kesombongan, misalnya dalam mempromosikan produk dengan cara berlebihan, apalagi sampai menjatuhkan produk pesaing kita, entah melalui gambar maupun tulisan. Pada akhirnya, konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian atas kredibilitas sebuah produk atau jasa. Apalagi tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang terlihat atau terdengar terlalu sempurna pada kenyataannya justru sering kali terbukti buruk. Yang keempat yaitu ada simpatik. Kelola emosi, tampilkan wajah yang ramah dan simpatik, bukan hanya di depan klien atau konsumen Anda, tetapi juga di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis Anda seperti karyawan, sekretaris, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada kecerdasan. Diperlukan kecerdasan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Dengan kecerdasan pula, seorang pebisnis mampu mewaspadai dan menghindari berbagai macam bentuk kejahatan non-etis yang mungkin dilancarkan oleh lawan-lawan bisnis Anda. Terima kasih. Manfaat etika bisnis untuk perusahaan. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari etika bisnis bagi perusahaan. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Setiap karyawan pada perusahaan akan terikat dengan peraturan standar etis yang sama. Maka, jika ada suatu kasus yang timbul, akan mengambil keputusan yang sama. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosialnya. Dengan biasa menjalankan tanggung jawab sosial atau dengan menggunakan pendekatan sosial perusahaan, tidak hanya mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi saja, tapi mendapatkan keuntungan dari segi sosial juga. Yang ketiga, dapat mengatur dirinya sendiri atau self-regulation. Hal ini disebut juga dengan self-regulation, merupakan suatu proses di mana individu dapat mengatur pencapaiannya sendiri. Yang keempat, dapat membantu menghilangkan gray area pada bidang etika. Misalnya, kesetaraan penerimaan gaji, penggunaan tenaga kerja di bawah umur, dan kewajiban perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup, sehingga perusahaan memiliki batasan-batasan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian yang kelima, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Memiliki daya saing saat ini sudah menjadi keharusan bagi setiap perusahaan. Karena jika suatu perusahaan tidak memiliki daya saing, usahanya tidak akan bertahan lama. Jika suatu usaha atau bisnis memiliki etika yang baik, maka bisnisnya akan mengalami perkembangan dan semakin meningkatkan daya saing maupun kemampuannya untuk bersaing di pasaran dengan perusahaan atau pembisnis lain. Kemudian, dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go public, maka akan mendapatkan manfaat berupa meningkatkan kepercayaan pada investor untuk berinvestasi. Jika terjadi kenaikan harga saham, maka biasanya akan menarik minat investor untuk berinvestasi atau membeli saham perusahaan. Kemudian dapat membangun citra positif perusahaan. Etika bisnis juga dapat membangun citra yang baik tentang perusahaan di mata para mitra bisnis maupun para konsumen. Maka dengan citra yang baik akan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Lalu ada sasaran dan lingkup ruang etika bisnis. Yang pertama,
Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang pertama bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Karena lingkup bisnis yang pertama ini lebih sering ditunjukkan kepada para manajer dan pelaku bisnis dan lebih sering berbicara mengenai bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis itu. Kemudian yang kedua, etika bisnis bisa menjadi sangat subversif. Subversif karena ia menggugah, mendorong, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan, dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis. Kemudian etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi. Tibalah pada penjelasan kami yang terakhir mengenai kesimpulan dari dasar-dasar etika bisnis. Di sini kami menyimpulkan dasar-dasar etika bisnis ini adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pembuatan keputusan dan memecahkan persoalan. Kelompok pemilik kepemimpinan yang mempengaruhi keputusan bisnis adalah para pengusaha, mitra usaha, petani, dan perusahaan pemasok bahan baku, organisasi pekerja, pemerintah, bank, investor, masyarakat umum, serta pelanggan. Etika bisnis ini bisa membantu untuk mengambil keputusan moral yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi tidak berniat mengganti tempat dari para pelaku moral dalam perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan perusahaannya, seperti tanggung jawabnya terhadap lingkungan, karyawan, investor, pelanggan, dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.